Mudah-mudahan yang hadir semuanya menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus segenap pengurus DKM Ustaz Amsar beserta jajaran. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kumpul melaksanakan salat subuh berjamaah ya, di bulan suci Ramadan. Tentunya subuh Ahad pekan ini beda dengan subuh Ahad pekan lalu. Kalau pekan lalu belum masuk bulan suci Ramadan, pekan ini sudah masuk di bulan suci Ramadan, maka pahalanya pun berbeda. Hitung-hitungannya beda, ya. Hitung-hitungannya beda. Dikali lipatin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah dijadiin pahalanya pahala fardu. Karena biar bagaimanapun juga amal ibadah fardu pahalanya lebih unggul daripada pahala sunnah. Tapi begitu di bulan suci Ramadan, hitung-hitungan itu nggak berlaku. Pahala sunnah menjadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandain lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir semuanya termasuk orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebagian rahmat dari Allah, kebagian maghfirah dari Allah, dan terakhirnya kebagian itik, pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, beruntung kita masih hidup. Ya, banyak orang yang hidup menghadapi masalah. Nah, banyak orang yang hidup menghadapi masalah sampai akhirnya dia berkecil hati, putus asa dan sebagainya. Padahal itu mereka yang sudah di alam kubur, perbekalannya masih kurang, itu mengharapkan pengen jadi kayak antum semuanya, pengen jadi kayak kita nih. Sementara kita yang hidup menghadapi masalah yang berat, kayak bawaannya udah mau mati aja. Ayo mati aja deh udah, mati aja deh. Di sini cicilan sana, cicilan sini, ngadepin yang anak kayak begini, bini yang kayak begitu, udah gak sanggup zaman kalian. Mendingan mati aja kata orang yang hidup. Padahal yang mati, yang sudah dikubur, sementara perbekalannya kurang, itu dia masih mengharapkan pengen balik lagi hidup di dunia. Ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang sudah dikubur tapi perbekalannya kurang. Orang pulang kampung nggak bawa oleh-oleh, enak kan ya? Ini orang Betawi semua sih mungkinnya nih ya. Ini orang Betawi semua nih, Betawi. Dari Nusantara punya kampung aja boleh. Agak ya kampung banget. Nggak punya kampung rasanya. Jadi nggak pernah ngerasain pulang kampung, sama kayak dia nggak punya kampung, ditebet aja udah. Orang mah balik pulang ya hari pulang, kita nggak pulang. Itu gimana rasanya orang pulang bekalnya kurang, pulang kampung nggak bawa oleh-oleh. Kan orang pulang kampung yang dipikirin tuh banyak pak, tiket harganya mahal, ya. Kemudian apa? Ongkos perjalanan, ongkos balik lagi, oleh-oleh buat yang di kampung, oleh-oleh buat di kampung. Kalau bawa oleh-olehnya banyak, jalannya beda loh, ya. Oleh-olehnya banyak nih, tentengannya banyak buat orang di kampung, jalannya beda. Orang banyak duit jalannya beda pak, ya nggak? Coba orang nggak punya duit kira-kira jalannya gimana? Nah, loyo supoyongan, ya. Asal aja jalannya gimana sih? Orang nggak punya duit, iseng, iseng aja, tendang-tendangin botol aqua, tendang-tendangin, nggak punya duit tuh, ya. Orang nggak punya duit, THR belum cair tuh. Ramadan baru berapa hari udah hitung-hitungan THR cair, ya. Nah ini gimana sekalian? Itu orang pulang kalau bekalnya kurang gak enak, ya gak? Seorang suami kerja seharian, ya. Kalau dia pulang bawa tentengan, bini kira gak? Kira gak? Wah Allah, cium tangan bolak-balik tuh bini, ya. Dicium ya apa dan sebagainya, anak kira. Tapi kalau pulang gak bawa bekal, bisa dimanyunin tuh, ya. Bisa dimanyunin. Beras habis, memang lagi mahal, ya. Memang lagi mahal, beras gak ada.
minyak kagak, gula habis, suami pulang kagak bawa apa-apa, wah mungkin jadi itu, ya. Suami pulang panas, bini di rumah gimana? Mungkin nyalain kompor kalau kayak begitu, mungkin panas tuh yang lihat. Nah ini gimana? Itu baru gambaran orang pulang di dunia. Gimana orang pulang nanti di kampung akhirat ke alam kubur, perbekalannya kurang, itu dia nyeseknya lebih nyesek lagi. Kalau yang sekarang kurang-kurang udah maklumin, ya, maafin, syukurin apa yang ada, sabarin. Ada kalanya sulit, nanti ada kalanya mudah, ya. Ada kalanya sedih, nanti ada kalanya bahagia. Itu kehidupan di dunia berputar selalu, ya. Muter tuh, kadang sulit, kadang bahagia, kadang sedih, muter. Sayang kita nggak merasa itu. Kalau lagi pusing tuh kita merasa putaran itu. Kalau lagi pusing tuh berarti putaran lagi merasa tuh putaran kehidupan di dunia ini. Nah ini jemaah sekalian, orang yang sudah berpulang ke alam kubur pengen balik hidup kayak kita, pengen balik kayak kita nih. Ngapain? La'alli a'malu shalihan, biar aneh bisa ngerjain satu amal soleh aja. Pengen jadi satu amal soleh. Kenapa? Karena satu amal soleh itu kelihatan hasilnya di akhirat, kelihatan hasilnya. Mungkin sekedar masuk duluan ke masjid, khidmah jam 4 udah nyalain lampu, nyalain AC, itu kelihatan hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bakalan kelihatan. Amal kebaikan kalau diterima oleh Allah sekalipun kecil, itu hasilnya besar, balasannya besar. Amal kebaikan sebesar apapun kalau nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, kalhaba'an mansur, seperti debu ditiup nggak ada artinya. Makanya nih kita yang sudah menjalani ibadah puasa sekarang hari ke-6, ya. Hari ke-6 semalam kita ibadah malam ke-6, minta sama Allah, ngemis sama Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau apa yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu rugi banget kita. Sebesar apapun dia, secapek apapun, tapi dia niatnya salah dan sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada timbangannya. Kemarin ada yang bagi-bagi sembako, berapa truk dibagiin gitu. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya pengen cepet-cepet dapat balasan instan di tahun 2024 juga aja maksudnya. Itu nggak ketemu untuk balasannya nanti di akhirat. Ya. Makanya yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Siapa yang pengen buru-buru dapat balasan, kami kasih balasan buru-buru segera, cepetan di dunia. Nggak sampai di akhirat. Di dunia kami kasih, habis duitnya dia bagi-bagi. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya? Bukan karena Allah. Pengen cepet-cepet balasan di dunia. Makanya al-ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu dari setan. Kita jangan buru-buru ya maksudnya. Ya. Karena kalau buru-buru ada yang ketinggalan, ya kan? Kita naik motor buru-buru, ayo motor buru-buru, tahu ada yang ketinggalan. Maksud hati pengen sampai duluan, gara-gara yang ketinggalan, putar balik malah jadi terlambat, ya maksudnya. Malah jadi terlambat. Maka al-ajalah minasyaitan, terburu-buru itu bagian dari taktiknya setan. Kita kalau pengen mendapatkan balasan segera buru-buru, baru mulai sedekah tadi kotak infak lewat, pengen cepet-cepet dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu perhitungannya. Bukan begitu perhitungannya. Tapi balasan dari Allah nanti di akhirat. Bisa jadi rembes sampai di dunia. Tahu rembes kan? Tahu rembesnya? Rembesnya bocor gitu ya. Rembes, ada rembes, ada tampes. Tahu bedanya? Ada rembes, ada tampes. Kalau kita mendapatkan hasil infak, tahu-tahu kita dapat rembesannya di dunia, itu baru rembesan doang. Nanti gedenya di akhirat. Kalau tampes, itu baru kecipratan doang. Nanti gedenya di akhirat. Maka jemaah sekalian, kita ini hidup di dunia harus bersyukur. Masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan Ramadan, masih bisa mengerjakan bukan satu amal soleh. Berapa amal soleh yang kita kerjakan untuk pagi hari ini aja?
santap sahur. Kalau yang ibu-ibunya bukan cuma santap sahur doang, sebelum sahur dia udah masak duluan, ya nggak? Ibu-ibu gimana? Bapak-bapak masih tidur, ya nggak? Jam 3:30 bapak masih tidur. Ibu-ibu jam 3:30, jam 3 udah goreng, udah masak, begitu nggak? Oh, terdepan. Di meja makan udah rapi, baru bapak-bapak ini bangunin ya. Ya bangun ya nggak? Masakan udah matang, udah jadi baru dibangunin. Tapi ibu-ibu gimana? Masya Allah, dari jam 2:30, jam 3 lagi sahur udah nanyain suaminya, ntar sore buka puasa pakai apa ya? Nggak? Udah dipikirin, padahal lagi makan sahur, ya lagi makan sahur tapi udah dipikirin, ntar sore makan apa ya? Buka puasa pakai apa ya? Udah dipikirin. Ntar buka puasa dia nyiapin lagi, paling repot gitu. Dari jam 5 dia udah ngapin sebagainya. Buka puasa dia layanin suaminya, dia layanin anaknya. Tapi ibu hebat, kadang mukenanya nyampe duluan, enggak? Masih buka puasa nih, mukenanya nyampe duluan, dibawain sama anaknya, enggak? Tolong bawain ini mukena masjid soalnya. Taruh di bawah kipas angin, sendera sama tiang, deket tiang, ya. Biar pahalanya bagi-bagi sama tiang tuh kan. Ya. Itu perjuangannya ibu-ibu di bulan suci Ramadan. Maka seninya dari pagi sampai sekarang aja kita nanti hitung amal soleh yang kita kerjain. Padahal satu amal soleh sekecil apapun diapresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bakalan melihatnya hasilnya nanti. Maka beruntung satu yang pertama pelajarannya kita harus bersyukur masih ketemu bulan suci Ramadan. Ada nggak orang yang Ramadan tahun lalu jadi jamaah takwa sekarang udah nggak ada? Ada nggak? Banyak kan? Mungkin kalau di list tuh udah masuk, sekarang udah masuk daftar tahlil. Kemarin masih mimpin tahlil dia yang doain. Sekarang namanya berubah. Kalau dulu pemimpin tahlil Ustaz ini, sekarang sebutin nama-nama yang ditahlilin arwahnya. Udah masuk list. Suatu saat begitu nanti kita begitu juga dari cek aja. Kemarin tahun lalu ya Allah itu Ustaz masih duduk di sini, Haji ini masih duduk dekat tiang sini. Sekarang udah nggak ada, ya. Sekarang udah nggak ada. Maka hati-hati cuma dekat tiang tuh, jangan lihat. Insyaallah panjang umur semuanya. Insyaallah semuanya panjang umur tuh. Ya. Ramadan kemarin kan dia ngaji tuh sambil merem-merem tuh ya. Sekarang udah merem kagak bangun lagi. Begitu ya Mas. Makanya dia ngaji merem-merem hati-hati gini Mas. Itu jemaah sekalian, nikmatnya hidup di dunia sekarang nikmatin. Kadang orang-orang ini sering gagal fokus. Gagal fokusnya gimana? Oh pengen cepet-cepet sampai surga. Sekarang kita lagi di surga. Tenang dulu. Orang ini sekarang kemarin dia hitung-hitung bulan suci Ramadan. Ramadan 90 hari lagi. Ramadan 30 hari lagi. Ramadan seminggu lagi. Begitu masuk Ramadan, Lebaran 29 hari lagi. Langsung perhitungannya beda. Gimana lihat? Bentar dulu, nikmatin dulu. Ente 90 Ramadan sambut dari bulan Rajab, amalan Rajab apa yang tadi ada dengar Ustaz di sini mengadakan Isra Mi'raj luar biasa. Ya, nanti masuk bulan Sya'ban, nikmatin bulan Sya'ban, anugerah Allah yang Allah Taala berikan di bulan Sya'ban. Nikmatin itu semuanya. Begitu di Ramadan maksimalin, masih di Ramadan, ya. Jangan udah mikirinnya, ibu-ibu udah beli toplesnya, toples kayaknya kurang nih. Kue lebaran mau beli di mana? Ya, karena ada di nyusun. Hari pertama kita kemana? Ya, halal bihalal tahun ini di mana? Jalan-jalan, bentar dulu, nikmatin episode demi episode. Jangan pikirin nikmat yang belum. Sekarang syukurin nikmat yang ada. Nikmat kita masih berada di awal-awal bulan suci Ramadan. Ya, nikmat berada di awal-awal bulan suci Ramadan. Tetapi ingat, meskipun kita berada di bulan suci Ramadan, ada ancamannya dari Rasulullah SAW. Mereka yang udah wafat pengen hidup. Kita yang udah hidup, kebagian bulan suci Ramadan ada ancamannya dari Rasulullah SAW. Raghima anfur rajul man adraka Ramadan falam yughfar lahu kama qala Rasulullah. Sungguh bangkrut, merugi orang yang kebagian bulan suci Ramadan tapi nggak kebagian ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, lewat hadis Jibril yang sudah ma'ruf dan sering disampaikan para pembicara. Jadi ada ancaman tersendiri bagi yang hidup. Maka apa yang harus kita perbuat? Maksimalin ibadah di bulan suci Ramadan. Paling enggak kita jemaah sekalian nih
unsur manusia, makhluk yang hidup saat ini, 3 hal. Ya, kata ulama, ij'al himmatak fir ruh wa hazimatak fil nafs wa mautuka fil jasad. Jadikan semangat fokusmu untuk memperbaiki rohaniyahmu. Wa hazimatak fil nafs. Perlawananmu, kalau kita melakukan perlawanan apa? Perlawanan melawan hawa nafsu. Perlawanan melawan hawa nafsu. Jadi semangatnya memperbaiki roh, kemudian melawannya melawan hawa nafsu, wa mautuka fil jasad. Dan persiapkan jasadmu ini bakalan mati. Ya, bakalan mati. Tetapi saat ini kebanyakan orang gagal fokus. Gagal fokus lagi itu gimana? Dia lebih memperhatikan fisiknya, memanjakan fisiknya, ya kan? Dia manjain fisiknya, rambutnya dirawat, mukanya pakai krim, di skincare biar bening, biar glowing, ya, biar putih, kinclong dan sebagainya. Kemudian jari tangannya, kakinya, badannya dia rawat. Kalau kita prakteknya lagi apa? Padahal ini bakalan, badan ini bakalan ditinggalin. Siapa yang ninggalin? Yang ninggalin ini adalah roh. Roh ini bakalan ninggalin badan. Orang mati itu ketika rohnya berpisah dengan badan dan nggak kembali lagi dengan badannya, nggak kembali lagi dengan jasadnya. Sehingga apa hasilnya? Badan dan jasad itu bakalan menjadi santapan hewan di tanah. Habis. Itu yang dia bangga-banggain semasa hidupnya di dunia. Itu yang dia bangga-banggain, yang dia rawat sepanjang hidupnya, fokusnya hanya untuk memperbaiki fisiknya, tampilan jasadnya, tampilan badannya, bakal menjadi santapan hewan tanah. Itu yang dia berjuang. Maka persiapkan badan kita ini bakal ditinggal mati. Apa yang tersisa? Yang tersisa ini adalah roh. Roh ini yang bakalan tersisa. Makanya kita sering kalau hadir tahlil gimana? Al-Fatihah ila ruh, ila ruh, ila ruh. Kalau yang baca Ratib Haddad, Al-Fatihah ila ruh, Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad, Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Imam Haddad udah wafat 300 tahun, 400 tahun yang lalu wafat. Tapi rohnya masih ada. Dan roh ini selalu hidup. Roh ini selalu ada. Sekalipun nanti udah mati semuanya habis, kullu man 'alaiha fan, itu masih ada tersisa roh. Roh ini bakalan kekal saja. Maka perjuangan hidup kita di dunia untuk memperbaiki roh. Roh ini penting, jangan sampai perjuangan mati-matian kita semuanya kita habiskan tenaga kita, pikiran kita, fokus kita untuk badan fisiknya. Coba di Ramadan kita masih sibuk memperbaiki apa? Memanjakan fisik kita. Kata puasa, siang-siang gak boleh makan, gak boleh minum, tapi kita manjain dengan yang lain. Banyakan tidurnya. Nah, banyakan tidurnya. Habis subuh tidur, ketemu bentar main lagi, tidur lagi, tidur. Banyak tidurnya. Benar, siangnya gak makan, tapi malamnya makannya bisa lebih banyak. Ya enggak? Dikodok ya Mas lihat. Ya, dari siang, ya, buka puasa makanan udah apa aja dihantam. Dari jam 5 dia udah belanja takjil. Jam 5 udah muter naik motor nyarikan es kelapa, nyarikan gorengan. Sepanjang jalan pikirannya betapa nikmatnya ntar buka puasa, minum es kelapa, makan gorengan. Fokusnya cuma buat yang tentengan doang dari jam 5 loh. Meskipun orang udah baca zikir asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Itu kira-kira zikir jelang buka puasa kita baca. Fokus kita mantengin makanan tuh, gorengan yang di hadapan kita. Enggak, udah kita lirik-lirik nih, es cendol apa semua udah kita lirik. Padahal zikir mulutnya ini tampilan fisik kita, cuman membaca dengan lisan kita. Asyhadu an la astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu kita baca di hadapan gorengan, di hadapan lobis, di hadapan kolak. Kira-kira gimana suasana hati kita? Bener gak ente serius gak minta masuk surga? Serius gak ente minta dijauhi dari api neraka? Serius gak ente minta ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau cuma sekedar nunggu doang selingan menjelang azan maghrib?
Ini lagi-lagi memanjakan fisik. Cuman fisik tampilan mulut kita doang. Begitu buka puasa makanan semuanya masuk, minuman semuanya masuk. Nanti habis tarawih makanan lagi masuk, minuman masuk. Sahur makanan masuk, minuman masuk lagi semua. Manjain fisik lagi. Jangan sampai kita hidup hanya untuk sekedar memanjakan fisik dan badan kita. Perbaiki roh. Perbaiki rohnya gimana coba? Rohnya zikir dalam khusyuan zikirnya. Rohnya sholat di sini 20 rakaat, alhamdulillah 20 rakaat. Tapi jangan semuanya cuma makna gerakan fisik doang 20 rakaat. Dari malam pertama sampai malam ke-6 berapa ratus rakaat yang udah kita kerjain tarawih? Berapa itu? 6 kali 20. Ya. 120 rakaat. Udah 120 rakaat kita kerjain kalau hitung-hitungan. Ya. Kalau kita pakai hitung-hitungan nih, ini real kok nih hitung-hitungan yang bener nih, nggak pakai kaca nih hitungan aja maksudnya. Ya. Bener real itu 120 rakaat. Belum lagi sama witirnya, belum lagi sama qobliyahnya, ba'diyahnya, itu baru yang sunnah. Berapa rakaat udah kita kerjain, tetapi hanya menjadi tampilan fisik doang. Gerakan sujud, ruku, i'tidal. Imam sujud dia sujud, imam i'tidal dia i'tidal, imam berdiri dia ikutin gerakan. Rohnya ada kan? Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, al-a'mal suwarun qa'imah. Al-a'mal suwarun qa'imah. Amal perbuatan manusia itu, amal soleh itu adalah kerangka yang berdiri. Rangka yang berdiri. Wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas. Rohnya itu adalah, orang kalau cuma kerangka doang nggak hidup. Butuh roh, adanya roh. Roh itu apa? Roh itu wujudu sirrul ikhlas, adanya keikhlasan. Adanya keikhlasan, adanya kekhusyuan, barulah rangka yang ada rohnya hidup. Manusia yang ada rohnya hidup. Sholat yang ada rohnya, keikhlasannya, ada kekhusyuannya, sholatnya hidupnya maksudnya. 20 rakaat dengan kekhusyuan, Masya Allah, hidup sholatnya. 20 rakaat, ya paling nggak masih mending daripada yang nggak sholat sama sekali. Tapi ingat maksudnya, orang itu ya di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, celaka orang yang melaksanakan sholat. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan salah sholatnya, tapi salah praktik beragama orang yang sholatnya. Rubatalin lil Quran wal Quran yang anuh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, bisa jadi ada orang yang ngaji baca Quran, tapi Al-Quran melaknat dirinya. Ngaji Quran, tapi Quran melaknat dirinya. Bukan salah bacaan Qurannya, tapi salah si pembacanya. Si pembacanya salah membaca gimana? Maksudnya salah, niatnya salah. Ada orang baca Quran, dia jadi imam supaya mendapatkan pujian, sanjungan dari makmumnya, dari jamaahnya. Ada yang bagusin bacaannya nih biar makmum betah. Ada yang bagusin jamaahnya nih biar makmum khusyuk. Aneh panjangin bacaannya biar tahu nih aneh punya hafalan ini, punya hafalan itu dan sebagainya. Biar paham aneh ini 30 juz hafiz, tahfiz 30 juz. Ini yang model-model kayak begini, na'udzubillah, Al-Quran bisa melaknatnya, bisa mantul balik buat dirinya, na'udzubillah. Tampak luarnya bagus membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala gak menilai tampak luarnya. Yang Allah nilai isi hati setiap hambanya. Ya, isi hati setiap hamba. Ini bukan berarti Anda mencela mereka yang hafal Quran lah. Hafal Quran bagus, istimewa luar biasa. Tapi alangkah baiknya diiringi dengan pembelajaran makna keikhlasan, makna kekhusyuan. Itu semuanya bisa dapat di dalam pelajaran-pelajaran kitab-kitab tasawufnya para ulama-ulama. Jadi diiringi dengan tasawufnya, khusyuk dalam sholat. Ini jadi kita sudah melaksanakan gerakan-gerakan sholat yang sampai 120 rakaat. Pengen 120 rakaat itu ada rohnya, roh keikhlasan, roh kekhusyuan. Paling minimalnya stepnya jemaah sekalian, sadar apa yang dia baca, sadar apa yang dia lakukan. Paling minimalnya sadar apa yang dia baca, sadar apa yang dia lakukan. Lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia sadar lagi takbiratul ihram. Dia hadirkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabira. Sadar apa yang dia baca. Saat lagi ruku, sadar dia sedang ruku. Lagi sujud, sadar dia sedang sujud. Jangan dia ruku, dia sujud, dia baca sementara pikirannya terbang kemana-mana. Ini hilang kekhusyuannya.
jauh daripada khusyuan. Ini step awalnya sadar apa yang dia baca. Maka hadirkan rohnya ibadah. Rohnya ibadah adalah keikhlasan. Rohnya ibadah adalah sebuah khusyuk. Kemudian tadi kita sampaikan wahazimatak fil nafs, dan jadikan perlawananmu untuk melawan hawa nafsu. Kalau kita mau lawan siapa nih? Tadi Ustaz bilang di sini ada yang tawuran ya. Alhamdulillah. Waktu mulia, waktu sahur dipakai untuk berkelahi jangan. Ya, bukan fisabilillah, fisabilis syaitan loh, di jalan setan jangan. Apa yang didapat dari orang yang Muslim? Kata Rasulullah, "Idza taqal musliman bi sayfayhima faqatala ahaduhuma al-akhar fal qatil wal maqtul fin nar." Kata Rasulullah, kalau ada dua muslim bertemu masing-masing dengan pedangnya, salah satunya terbunuh. Fal qatil wal maqtul fin nar, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata Rasulullah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, hadal maqtul, hadal qatil, fa balul maqtul." Wahai Rasulullah, kalau si pembunuh masuk neraka wajar. Ini korbannya yang dibunuh, kok dia juga masuk neraka? Kata Rasulullah, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena orang yang terbunuh ini dia punya niatan tekad kuat pengen membunuh temannya tersebut. Cuma karena kalah sampai akhirnya dia terbunuh. Punya niatan tekad kuat membunuh, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya maksudnya hazimatak fil nafs, perlawanan kita melawan hawa nafsu. Waktu sahur ada batasannya, waktu buka puasa ada batasannya. Lawan hawa nafsu. Itu puasa kecil dari subuh sampai maghrib. Anak kecil bisa kerjain, nggak makan, nggak minum, nggak kerjain yang batalin, selesai. Begitu doang. Nggak, itu puasa kecil. Ada puasa besar. Harus naik upgrade dari puasa kecil menuju puasa besar. Puasa besar itu gimana? Habis maghrib masih puasa Habis maghrib masih puasa. Maksudnya gimana? Nah, maghrib ngebatalin dia puasa, makan kurma, makan sekedarnya. Tetapi masih terus berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa menahan hawa nafsu. Sampai kapan? Sampai besoknya lagi. Sampai berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan puasa besar. Makanya kata Rasulullah, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan pertama saat berbuka puasa. Ya, saat berbuka puasa itu dia bahagia. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua saat berbuka puasa, artinya saat menatap Allah Subhanahu wa taala, saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang menjalankan puasa besar. Kebahagiaan kedua saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lama kita nggak pernah kita berjumpa sama Allah, Zat yang maha baik, Zat yang maha mulia, dikasih modal, dikasih kebaikan, dikasih anugerah. Kita nggak pernah tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti kita benar-benar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan seperti apa ya, nggak boleh kita bayangkan itu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkur tentang dahsyatnya penciptaan makhluk-makhluknya Allah, jangan memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itulah kenikmatan yang paling besar. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah adalah hal yang paling besar yang patut kita perjuangkan. Maka jemaah sekalian, 3 hal: perbaiki rohaniah kita, roh kita, kemudian lawan hawa nafsu kita, dan yang ketiga, persiapkan jasad kita ini bakalan ditinggal mati. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ada manfaatnya. Kita yang hadir semuanya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-bidayah lil jami' wa tsabat lis shadiqin. Garis start permulaan punya semuanya. Semua bisa ngawalin, ya. Semua bisa mulai dari garis start. Tapi tidak semua orang bisa sampai garis finish. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang juara di bulan suci Ramadan, sampai benar-benar kita mendapatkan mahkota la'allakum tattaqun, mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alayhi wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alayhi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya baca Fatihah. Kita lihat tadi ada Ustaz yang sudah wafat, baru lama yang wafat. Para muassis yang mewakafkan tanah
Masjid At-Taqwa, pengurusnya, jamaah Masjid At-Taqwa yang telah berpulang ke rahmatullah, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang masih hidup kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bidilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah wa mu'jizil Fatihah iftah lana abwabal khair wa ij'alna min ahlil khair bi haqqi Fatimah wa abiha wa baniha wa baniha. Iqbal du'ana wa la tukhayyib raja'ana ya farijal hamd ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan pada Dr.